Halo, selamat datang di channel Sukses is Emas. Kali ini kita akan mendengarkan audiobook Sales Magic by Tung Desem Waringin. Enjoy the video and jangan lupa subscribe channel ini. Kunci yang paling dasar adalah membiarkan dia mendapatkan kenikmatan kalau dia take action, dan kesengsaraan amat sangat kalau dia tidak mau take action membeli barang kita. Ada misalnya contoh gampang lah, misalnya terjun payung. Ada orang yang tidak berani terjun payung. Kemudian kita kasih kesengsaraannya amat sangat. Kalau kamu tidak mau terjun payung, saya tembak sekarang juga. Kira-kira mau terjun payung enggak? Terjun payung, karena dia menghindari kesengsaraannya. Cara yang sangat-sangat sederhana, bangun istilahnya serakahnya orang dan bangun ketakutannya orang. Fear and greedy, ini adalah the best sales tool in the world. Dan sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa menghindari sengsara atau takut tidak kebagian atau takut tidak cukup, itu adalah 80% konsep dari kebutuhan manusia yang akan menggerakkan manusia ke arah yang lebih baik. Kalau mencari kenikmatan hanya 20%. Orang mencari kenikmatan hanya 20%, eming-eming kenikmatan 20%, menghindari sengsara 80%. Orang lebih takut kehilangan daripada mendapatkan. Pilih mana? Kehilangan 10 juta atau dapat 10 juta? Ya pilih dapat 10 juta karena kehilangan 10 jutanya nggak suka, betul nggak? Tapi kalau sama-sama misalnya kita begini, Anda harus ceritanya ada uang 10 juta dicemplungin di uang Anda sendiri. Uang Anda sendiri jatuh. Ketika uang Anda sendiri jatuh di perahu, lagi nyebrang ke laut di sana perahunya, 10 jutanya jatuh. Kalau duit Anda sendiri, kemungkinan Anda terjun lebih banyak daripada kalau itu duitnya orang lain dan kamu ngomong, kalau Anda mau, boleh cebur, kalau Anda mau, cebur aja, ambil, duit Anda menjadi milik Anda. Kira-kira kita semangatnya untuk terjun lebih tinggi mana? Yang takut kehilangan duit kita sendiri atau mau ngejar duitnya orang lain 10 juta dan kita berani terjun? Pasti yang pertama gitu ya. Kalau duit kita sendiri yang kecemplung, kita takut hilang, kita akan berani terjun. Tapi kalau duitnya orang lain, ambil tuh, kalau mau ketemu ambil aja, kamu ambil sendiri. Enggak, takut mati gitu ya. Nah ini kehilangan adalah sebetulnya adalah menghindari rasa sengsara adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar dan 80% akan menggerakkan manusia. Kemudian kita juga harus tahu 6 kebutuhan manusia modern ketika kita mau building need. Supaya orang dari tidak mau menjadi mau. Ternyata ada 6 kebutuhan manusia yang modern. Otak tadi, otak primitif hanya mengenal tadi, cari nikmat menghindari sengsara. Otak modern kita, 6 kebutuhan manusia modern kita. 1 adalah manusia butuh kepastian, kenyamanan atau keamanan. Orang butuh pasti, butuh nyaman, butuh aman. Yang kedua, orang ceritanya butuh variasi, butuh hal baru atau butuh ketidakpastian. Kelihatannya saling bertolak belakang, sebetulnya tidak. Ini adalah paradok. Kelihatannya bertolak belakang tapi saling melengkapi. Misalnya begini, manusia senang sekali, misalnya ada orang yang senang sekali makan nasi goreng seafood. Dikasih nasi goreng seafood sehari 3 kali selama 3 bulan, apa yang terjadi? Jadi nek, nggak suka lagi. Karena manusia tanpa sadar dia butuh variasi, butuh hal baru. Kemudian berikutnya yang ketiga, dari 6 kebutuhan manusia yang modern ini, yang ketiga adalah hubungan atau relationship, atau love atau connection, atau sama, perasaan sama terhadap orang lain. Berikutnya yang keempat, manusia ternyata butuh signifikan, atau butuh unggul, atau butuh berbeda. Ini kelihatannya saling bertolak belakang juga. Satu butuh hubungan itu berarti butuh ada yang sama, ini butuh unggul, butuh signifikan. Sebenarnya bukan bertolak belakang, tapi kembali lagi paradok, saling melengkapi. Yang kelima, tidak semua orang punya. Yang kelima, orang butuh tumbuh atau menjadi lebih baik. Yang keenam, manusia butuh berarti atau contribution, merasa berarti kepada orang lain. Bagaimana cara pemanfaatnya di dalam dunia sales kita? Di dalam dunia sales kita harus tahu persis dari orang tidak mau menjadi mau. Caranya bagaimana? Kita harus tanya terlebih dahulu. Ada 3 pertanyaan yang akan mengarah, membimbing ke arah supaya orang tidak mau mendadak jadi mau, kita tahu kunci-kuncinya. Pertanyaan pertama yang akan membimbing dari orang tidak mau jadi mau. Pertanyaan pertama, kita harus tanya, apa yang paling penting di dalam hidup Anda? Setelah kita jawab, jawabannya apapun, kemudian kita masukkan ke dalam tadi. Apakah nomor satunya, kita lihat yang paling penting dalam hidup dia apa, kemudian kita kaitkan semua produk kita terhadap yang paling penting dalam hidupnya dia, mendadak dia mau. Misalnya kita mau jualan apartemen, kemudian kita tanya kepada orang, yang paling penting di dalam hidup Bapak apa? Saya nomor 1 itu keluarga. Berarti kalau dia nomor 1 adalah keluarga, berarti dia adalah nomor 1-nya adalah relationship, love atau connection.
Kalau seperti itu kita tanya, boleh tahu Pak putranya berapa? No, laki, perempuan. Oh, begitu dia ngomong, oh laki, ini satu, perempuan, ini umur sekian, kita akan ngomong pada kita presentasi, Pak, ini bisa untuk ruang keluarga, ini bisa untuk ketemu saudara-saudara Pak, kita bisa barbeque di sini. Nah ini ruang untuk anak perempuannya Pak, ini omong sini. Langsung dia, oh ya dia bisa imajinasi, ini memenuhi kepentingannya dia yang nomor satu, keluarganya dia. Kita kaitkan semua. Misalnya pada kita tanya, Pak, yang paling penting di dalam hidup ini bagaimana? Atau yang paling penting Bapak dalam milih apartemen yang mana? Oh, saya ya pilih yang harus yang bagus dong. Barang-barangnya kok bisa ya yang baik-baik semua yang nomor satu. Berarti kebutuhan dia nomor satu apa? Signifikan atau unggul. Ketika itu kita akan ngomong, Pak, tidak semua orang Pak bisa beli apartemen ini. Apartemen ini hanya eksklusif Pak. Hanya sangat-sangat eksklusif. Tidak sembarang orang yang bisa tinggal di sini. Ini lihat Pak, ini ruangan ini Bapak bisa di sini dan kemudian di sini untuk bisa piagam. Kalau kita tahu misalnya dia juara apa untuk piala apa, ini bisa untuk tempat piala Bapak di sini. Ini televisi plasmanya bisa ditaruh di sini. Kita cari suatu yang unggul-unggul kita ceritakan. Ini Pak nanti bisa nih kalau bisa bayangkan Pak ini sofanya bisa kebayangkan misalnya sofanya Da Vinci di sini apa segala macam. Kita ngomong suatu hal yang unggul ketika dia begini. Nah akan lebih mudah menarik dia. Ini misalnya dia ngomong begini. Oh nomor satu saya tuh dalam hidup itu yang paling penting ya harus nikmat gitu ya. Kalau nikmat berarti nomor satunya dia adalah kenyamanan, kepastian, dia butuh kepastian, misalnya begitu. Nah kalau begitu kita akan ngomong bagaimana pada waktu kita jualan apartemen tadi, kita akan ngomong dengan sederhana sekali, kita ngomong, Pak apartemen ini aman Pak dan nikmat, karena bahasanya dia adalah nikmat, kita aman dan nikmat, Bapak tinggal masuk di sini nanti semua bisa selesai, semua sudah ada fully furnished segala macam, ini kita akan kaitkan. Nah kita bisa carikan dia apartemen yang fully furnished, dia akan lebih nikmat, lebih nyaman. Ketika kita tanya lagi, Bapak yang paling penting di dalam hidup apa? Oh, saya paling penting di dalam hidup ini ya harus cari hal-hal yang baru gitu ya. Kita akan tahu bahwa dia nomor satunya adalah variasi atau ketidakpastian. Nah kalau begitu kita tanya dulu, Bapak tadi tinggalnya di mana? Oh di rumah. Pak, belum pernah di apartemen Pak? Bapak harus coba dong sekali waktu tinggal di apartemen. Variasinya lain Pak. Ketika kita ngomong bahwa dia variasi, kita ngomong variasinya lain Pak. Tanpa sadar dia akan jauh lebih tertarik variasinya. Nah kemudian kalau kita tanya, ternyata misalnya, apa yang paling penting dalam hidupan Anda? Ternyata dia ngomong bahwa yang paling penting dalam hidup saya nih, saya harus menjadi lebih baik. Kita harus mempunyai tumbuh, kita harus jadi lebih baik. Kesimpulannya ke sana, ya kita akan kasih tahu, Pak, sudah masanya Pak, Bapak pindah ke apartemen. Ini gaya hidup yang lebih baik Pak, lebih praktis, lebih nikmat. Dan ada fitness centernya Pak, bisa Bapak jadi lebih sehat. Dan di bawah ada mallnya Pak, Bapak butuh apa bisa jadi lebih mudah. Kita selalu ngomong lebih. Tanpa sadar kan masuk ke otaknya dia yang memang membutuhkan lebih baik. Kemudian contribution, misalnya dia, oh saya nomor satu itu hidup itu harus amal segala macam. Nah pada kita juga kita mau, Pak hitung-hitung amal lah Pak, bantu ke kita juga. Supaya dia mau amal ke kita gitu ya. Dan kemudian juga Pak, hitung-hitung Pak, kalau nanti misalnya begini Bapak jadi close di sini, sekian persen dari komisi Pak akan saya sumbangkan. Saya janji saya, karena Bapak ada nomor satunya adalah amal, saya juga mau amal. Dia langsung tarik, orang ini cocok dengan saya. Penjualan akan terjadi jauh lebih mudah. Kemudian, itu pertanyaan pertama, yang paling penting apa dalam hidup Anda? Dan kemudian kita kaitkan semuanya dengan yang paling penting dalam hidupnya dia. Kemudian pertanyaan yang kedua yang akan membimbing dia ke sales. Biasanya kita tanya, yang paling Anda hindari apa? Jadi kita tahu persis, kalau misalnya yang paling dihindari apa, ya kita bisa buat. Kalau misalnya Anda tidak mendapatkan apa yang kita tawarkan tadi, kita kaitkan dengan kesengsaraan yang dia paling hindari. Dan kalau dia mendapatkan yang kita tawarkan, dia mau beli, ya kita akan kaitkan bahwa ada kenikmatan yang amat sangat yang menghindarkan dia dari kesengsaraan yang dia paling takutin tadi. Jadi kita pecahkan terlebih dahulu. Misalnya, Pak yang paling dihindari apa di dalam hidup ini? Saya ini tidak mau repot gitu ya. Oke Pak, ini praktis Pak. Bapak tidak akan repot di sini, Bapak akan praktis. Kenapa? Karena Bapak tinggal begini, sains semua akan jadi. Jadi yang paling dihindari akan sudah kita tahu dan kita pecahkan terlebih dahulu. Itu akan jauh lebih mudah untuk close. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang paling ajaib, yang sering kali kita membantu kita di dalam sales magic adalah pertanyaan ini. Supaya Bapak mau, apa syaratnya? Biarkan dia sendiri yang ngomong syaratnya. Oh, saya mau kalau kamarnya ini 3. Padahal kamarnya waktu itu cuma 2 misalnya itu. Oh Pak, kalau misalnya kamar 3 Bapak mau? Iya. Wah kebetulan Pak, cocok. Kita akan ngomong begitu. Di sini Pak kita akan carikan yang kamarnya 3 gitu ya. Nah kalau misalnya tidak ada kamar 3, Bapak kita juga tetap boleh ngomong. Pak ini kebetulan Pak, oke kelihatannya ada yang cocok dengan Bapak. Kita tunjukkan tetap supaya dia mau datang terlebih dahulu. Itu juga yang kamarnya 2, tapi Pak ini bisa disingkat menjadi kamar 3 misalnya begitu. Ini jadi ceritanya bagaimana kita terus apa syaratnya supaya Bapak mau. Selama syarat tadi bisa kita penuhin. Itu kita akan jauh lebih mudah, dia akan terbuka untuk membuat sales terjadi. Supaya Bapak mau, syaratnya apa?
Salah satu contoh misalnya ada perbankan yang saya coach pada waktu itu bilang, saya mau kalau ya bunganya kalau lebih rendah dari sekian ya saya mau aja syaratnya itu. Oke Pak, kalau gitu misalnya ini dikabulkan Bapak mau? Ya saya mau. Oke Pak, kita tanda tangan terlebih dulu. Tapi di sini kita tulis Pak, syaratnya adalah bunganya seperti ini. Kita ajukan, siapa tahu dikabulkan, padahal belum tentu dikabulkan juga. Ternyata belum tentu dikabulkan, begitu kita kasih kabar. Misalnya ternyata tidak dikabulkan, kita juga ngomong dengan mantan. Ada kabar gembira Pak, dikabulkan kreditnya. Hanya bunganya tetap sekian persen Pak. Kalau dia misalnya, oh saya keberatan begini-begini, nah itu mulai handling objection nanti gitu ya, masuk handling objection. Saya akan masuk sedikit di handling objection di sini. Ketika orang keberatan seperti itu, dia bilang, oh lah di bank sana juga lebih murah. Kita bilang, Pak, Bapak juga boleh ajukan di sana. Kita mulai masuk ke suatu hal yang dia takutin. Misalnya dia beli rumah, Mak, kalau rumahnya nanti sudah dibeli orang lain kan berat. Lebih baik Bapak tutup aja dulu. Bapak boleh ajukan ke tempat yang lain. Kalau ternyata Bapak dapat di sana, boleh kok dipindah. Tapi yang paling penting kan Bapak dapat dulu. Nah, ketika omongan kita masuk akal, nah biasanya dia akan tetap close terlebih dahulu. Oke, itu jadi bagaimana membangun dengan pertanyaan tadi supaya orang dari tidak mau menjadi mau. Batu yang ketiga dalam kurva penjualan yaitu adalah memberikan solusi atau memberikan pemecahan, give solution. Memberikan solusi ada beberapa hal. Satu adalah positioning pribadi. Kita sebagai salesman, sebagai konsultan atau sebagai master. Maksudnya apa? Kalau salesman, biasanya dia one by one, dia hanya mengandalkan tekad aja, dia hanya nawarin, dia tidak ahli produk, dia tidak ahli manusia. Tapi kalau konsultan, dia ahli tentang pengetahuan produk, jasa atau idenya sendiri, serta produk, jasa atau idenya orang lain, sehingga dia bisa membandingkan dengan dahsyat luar biasa. Nah, level selanjutnya adalah level master. Kalau kita give solusi, pada waktu kita memberikan solusi, kita mempunyai positioning pribadi bahwa saya adalah master. Master adalah apa? Saya adalah orang yang terbaik di bidang ini. Orang akan antri ke tempat Anda. Luar biasa. Seperti ada satu dokter kulit yang orang kalau ke sana harus antri 5 jam, 6 jam, bahkan sampai punya asrama gitu ya. Ketika orangnya masuk, kemudian sudah antri lama, masuk disuruh nungging, lepas celana, disuntik, gitu ya, tetap pulang dicari, suruh bayar gitu ya, nekat bayar, dikasih resep mahal ya tetap beli. Kenapa? Karena dia menjadi terbaik di bidangnya. Nah, ketika kita mulai ambil positioning bahasa terbaik di bidang saya, tanpa sadar orang antri dan nurut. Kalau konsultan belum tentu nurut. Bedanya apa? Master dengan konsultan. Master, selain Anda terbaik, Anda juga ahli tentang produk dan jasa diri sendiri, serta ahli dengan produk jasa bidang orang lain, juga Anda ahli tentang manusia. Jadi Anda tahu persis caranya menggerakkan manusia. Berikutnya, setelah positioning pribadi, caranya kita memberikan solusi bagaimana? Caranya adalah taktik penyampaiannya. Sekarang saya mau tanya, enak mana pada waktu kita mancing di sembarang kolam yang belum tentu ada ikannya, atau ikannya kita kumpulin dulu, kemudian kita buat lapar, baru kita pancing. Enak yang pertama atau enak yang kedua? Enak yang kedua, so pasti gitu ya. Demikian juga kita jualan. Enak mana kita jualan kepada sembarang orang yang belum tentu mau, atau bukan target market kita, atau kita kumpulin dulu target market kita, kemudian dibuat lapar dulu, dan kemudian baru dijualin produk kita. Enak yang pertama atau enak yang kedua? Selalu enak yang kedua, karena itu cara yang lebih efisien dan efektif. Nah, taktik penyampaian supaya kita bisa orang berebut produk kita, taktiknya selalu satu, adalah memenuhi fear and greedy. Dan memenuhi top 2 dari kebutuhan manusia modern. Tadi ada 6. Jadi ketika fear dan greedy-nya dia tahu persis, dan kemudian top 2-nya dari 6 human need tadi, nah kebutuhan manusia terpenuhi, orang akan run, berebut. Dan caranya begini. Dan pada waktu kita taktik penyampaiannya, alangkah baiknya pada waktu kita taktik penyampaian produk, jasa atau ide kita harus memenuhi prinsip USP atau USP. USP itu apa? U-nya adalah ultimate advantage atau nilai tambah.